Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Yankee Delta 7 Victor Mike Echo Siagai. Pagi ini biasa saya mau terbang lagi di Taman Singkuang, taman favorit. Nah, pagi ini saya mau tes lagi si Dakstar 16 ini. Kemarin kan propellernya banyak yang ini ya, yang coel-coel, sudah sompal-sompal karena penerbangan sebelumnya yang sedikit barbar ya. Jadi pada nabrak tiang, nabrak pohon, aduh. Jadi ya banyak yang sudah sompel-sompel ya teman-teman, baling-baling propeller. Jadi pagi ini saya mau coba, ini sudah ganti propeller baru. Nah, propellernya ini 45 mili teman-teman, tapi ternyata tidak masuk ke frame-nya ini ya. Ductednya ini terlalu besar, jadi saya potong tuh ujung-ujungnya. Nih saya potong ujung-ujungnya, mudah-mudahan presisi ya, kayak gunting aja motongnya ini. Saya enggak, ya mudah-mudahan presisi lah. Makanya saya mau tes ini terbangnya gimana ini. Kemudian cuaca pagi ini sebenarnya cerah sih, cuma berangin nih tuh, anginnya lumayan ini tuh. Tahu nih penerbangannya bisa bagus apa enggak nih. Kita coba aja lah ya teman-teman. Ini kalau angin gini biasanya agak susah nih belusukan kalau ini. Kita coba aja lah terbangnya. Sekarang pakai ini dulu, baterai 550. Langsung pakai yang baterai yang berat aja sekalian, karena anginnya cukup lumayan lah sih kayaknya. Tapi mudah-mudahan bagus lah penerbangannya. Ini akan gagal dulu. Oke, gagal sudah nyala, remote sudah nyala. Drone-nya sekarang kita nyalakan. Oke. Cuma ini ya, kemarin saya adjust juga untuk posisi ini, posisi kameranya saya adjust agak turun sedikit. Kayaknya habis nabrak itu jadi berubah posisi ini. Oke, saya terbang. Bismillah, mudahan lancar. Coba belusukan. Jadi propellernya ini harusnya yang 40 mili ya teman-teman. Cuma 40 mili kayaknya kekecilan. Itu 40 mili itu sama dengan yang punya Mobula 7 ya. Mobula 7. Alhamdulillah. Ke ini ya teman-teman ya. Begitu mau masuk tadi ketiup angin. Jadi bergeser dia. Ada ekskavator sana. Ke ekskavator nggak? Ekskavator dulu ya. Ini aja ditiup angin. Kita masuk ke ekskavator, nyelusup ke sini. Sekali lagi lah ya. Anginnya kencang. Kalau kesini dia didorong angin. Nah tuh dorong angin. Harus ekstra kontrolnya ini kalau gini. Kalau mau belusukan. Tuh.
Tapi menurut saya Dakstar 16 ini enak bener-bener. Diajak belusukan gini enak dia, kontrolnya enak gitu. Mungkin karena apa ya, framenya dia kokoh gitu ya. Kedorong angin teman-teman, mau masuk gate jadi kedorong angin tuh, ngeri ya. Ini framenya udah pada ada retak sebagian teman-teman. Bukan framenya sih, yang di propeller guardnya sebagian ada retak satu sisi, tapi udah saya lem pakai ini, lem apa, lem Alteco, lem Korea ya. Lem Korea itu dikasih kapas sedikit, kasih kapas ya, baru kita tetesin sedikit aja, itu udah kokoh tuh teman-teman. Jadi saya pengalaman ini ya, perbaiki pesawat kan, saya kan punya pesawat juga, pesawat RC. Itu kalau crash terus ada patah di framenya, kita lem pakai itu, pakai lem Korea tuh. Oke, bisa. Selamat dulu, amin. Begitu di arming, terbang depannya tiang teman-teman. Itu refleksnya masih bagus nih. Jadi pentingnya refleks itu ya teman-teman. Jadi kita kalau crash langsung refleks aja, refleks disarm. Udah, saya mau landing dulu nih. Landingnya kemana ya? Dorong angin teman-teman. Dari sini kayaknya bagus nih landingnya. 10, 9, 8, 7, posisi dulu nih. 6, 5, 4, Tuh. 3, 2, 1. Timer 1. Oke. Engine on. Alhamdulillah bisa landing walaupun crash tadi sekali. Nabrak pohon, itulah ya. Telemetry lost. Namanya FPV itu nggak selamanya berjalan mulus, terbang bagus gitu, nggak, kadang-kadang nabrak juga, crash juga. Alhamdulillah tadi bisa flip ya, jadi saya nggak sibuk, nggak dapat repot ini untuk menjemputnya. Tuh basah deh teman-teman. Saya nggak tahu kalau misalnya ini ya, kalau misalnya angin, apakah ada PID yang harus dirubah lagi. Kalau teman-teman bisa tahu, mungkin disarankan apa yang dirubah ya kalau terbang berangin begini teman-teman. Atau proporsionalnya apa, integrate-nya apa, D-nya ya, saya belum pernah itu. Pokoknya PID ini saya bawa, saya pakai buat mau berangin kah, mau ke berangin ya, ini sudah pakai PID-nya ini. Malas saya ngurang-ngurang teman-teman. Tapi kalau ada yang bisa setting, sarannya apa ya teman-teman, supaya terbangnya enak kalau di angin gitu. Dan sekarang si Mobula lagi gantian, si Dakstar sedang istirahat dulu, mendinginkan mesin. Sekarang pakai si Mobula dengan angin seperti ini, apakah masih enak terbangnya atau tidak enak? Yang jelas kalau angin ini, kalau Mobula ini pasti pengaruh teman-teman, karena dia bodinya beratnya ringan, lebih ringan dari Dakstar. Oke, saya reset timer. Mudah-mudahan tadi terlihat ya teman-teman ya. Ini apa,
sticknya. Mudah-mudahan sih, kalau enggak ya mohon maklum, belum punya kamera yang kecil, pakai ini aja, Engine on. pakai HP. Oke, ini si Mobula 8. Bismillah. Permasalahan si Mobula 8 ini teman-teman ya, sampai sekarang sih belum bisa terselesaikan secara full. Dia masih yellow ya teman-teman, masih yellow kalau cahaya mataharinya cukup terik. Duh, tegang saya. Kalau belusukan di angin gini agak tegang teman-teman, karena biasa-bisa di depan, sudah siap di depan gitu, dia kedorong, melenceng gitu jadinya. 4 minutes. Kemarin eskavatornya hadap ke sana, sekarang hadapnya ke sini. Oke, kita masuk ke taman lagi. Masuk ke gate kayu bisa nggak ya? Aduh, belum siap. Minutes. Oh, oke. Kadang-kadang gitu teman-teman, di depan gini udah pas, udah kedorong angin, itu bikin nabrak. Ada orang di situ. Wow, kemarin dia keras di sini nih si Mobula nih. Busukan ke sini. Ini Mobula yang pertama kali saya punya nih, drone yang pertama kali saya punya ya ini Mobula 8. Pertamanya analog, kemudian saya konversi ke digital. 2 minutes. Itu sekarang bunganya ada ujungnya teman-teman. Biasanya saya masuk ke situ tuh. Coba kita lihat lagi ya. Ada ujungnya, daunnya udah memanjang, jadi kalau masuknya agak susah nih. Nih, tuh. Mana ya? Ntar, lihat dulu. Slow. Tuh. Ketip angin teman-teman. Susah. Coba ya, coba lagi lah. Tuh, bisa kan? Coba berkali-kali. Oh, sini bisa nggak? Miring-miring. 1 Tuh, ini miring-miring teman-teman. Karena angin. Jangan di situ terus lah, bosan. Nah, kemarin di sini ini ada ini buat belusukan. Sekarang hancur teman-teman. Tuh, hancur. Aduh. Hershey. Tabrak. Seconds. Ini. Lampunya hancur. Sayang sekali ya. 20 seconds. Entah hancur sendiri apa di ini juga pada hancur nih tuh. 10
10, Nggak ditabrak sama orang ya? 8, 7, 6, Kan 5, bahannya dari plastik nih lampu-lampu ini teman-teman. 3, Mungkin kalau kena panas, kena hujan jadi lapuk time of mungkin 1 ya. elapsed. Ya mungkin sih kita positive thinking aja gitu. Karena faktor alam, bukan faktor manusia ya. 3,54, siap-siap landing. Engine off. Oke. Wah. Alhamdulillah pas ini teman-teman. Tuh. Mendaratnya pas di situ. Biasanya melenceng sana sini. Oke. Telemetry lost. Sekarang kita coba si Darkstar lagi. Nah, sekarang saya mau nyoba pakai baterai ini. Baterai yang 530 ini anginnya sudah mulai mereda teman-teman. Kita atur posisi baterainya biar dapat siginya tengah ya. Terus apalagi yang saya mau cerita ya? Oh iya, ini gagal 2 ini juga otomatis off-nya saya ganjel teman-teman. Jadi dia hidup terus. Kan ada sensor ininya tuh, sensor jarak. Itu saya ganjel. Soalnya kalau nggak diganjel di wajah saya nggak pas, dia mati-mati terus. Ini saya kasih sel tip aja biar hidup terus. Nah itu kendalanya apa? Jadi boros baterainya. Engine on. Kita terbang lagi si Darkstar dengan baterai 530. Bismillahirrahmanirrahim. Sini dulu. Memang kalau pakai 530 dia apa ya? Lebih lincah kayaknya. Lebih lincah karena ringan ya. Jadi sebenarnya baterai 530 sama 550 itu ada sisi kelebihannya masing-masing teman-teman. Kalau 550 dia lebih agak lama sedikit. Lamanya nggak lama-lama banget sih, paling nambah 30 detik ya. Minutes. Tapi kalau pakai 530 saya rasakan terbangnya lebih enak untuk si Darkstar. Kalau mau bulas sih sama aja. Ngerem. Dia kebablasan. Tuh miring-miring. Dia kepiting. Ya, aman juga terbang bebas ya. Bebas aja mau kemana-mana. Ke sini juga bisa. Ini sampai mana ya? Ah, malas saya nanti jauh jatuhnya di situ. Repot. Jadi terbang rendah itu lebih apa ya teman-teman? Lebih asik dilihat gitu ya.
tuh kan sudah lowbat di berapa nih, 5. Saya lagi konsen teman-teman. Two minutes. Like time 3 menit, baterai di 3,5. Oke, kita landing. Menusuk di sini. Engine on. 3,42 menit di baterai 530. Telemetry lost. Oke, sekarang kita coba di Mobula. Baterainya sama nih, 530 juga. Ada, taruh di tengah, hidupin. Telemetry recovered. Reset dulu. Nah, jadi gagelnya ini hidup terus teman-teman. Engine on. Makanya boros dia. Oke, Mobula 8 pakai baterai 530, take off. Bismillah. Mulai ditiup angin dia. Pilotnya bingung, ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Minutes. Masuk sini ya. Ini sih sebenarnya kalau yang udah skillnya jago bisa ini, bisa sulam teman-teman. Sulam itu gimana? Masuk ke sini, masuk ke sini lagi, tuh, masuk ke sini, sini, ke sini. Susah. Sini. 3 minutes. Itu mulai angin lagi. Nah, sulamannya kacau teman-teman. Sulamannya nggak berbentuk sulaman itu, usut. Nih bunganya bagus nih. Nih. Ekskavator nggak ya?
sini aja gue putar-putar. Two minutes. Biasanya saya masuk sini nih. Udah rusak satunya, lampunya. Udah low baterai di 320. Baterai 3,57. Ya, hampir sama ya teman-teman. Sama dengan si Darkstar. Hampir aja, kayaknya udah ini ya, udah berapa nih, 3,55. 1 minute. Saya di sini teman-teman tuh. .52. Oke, landing. Seconds. Seconds. Tiup angin. 10. Engine Oke. on. Penerbangan selesai. Itu dia. Jadi 2 baterai kita coba ya teman-teman, masing-masing 550 sama 530. Kalau menurut saya sih untuk enak terbangnya pakai 530, lebih mudah dikontrol, kayaknya lebih ringan gitu drone-nya itu. Tapi flight time-nya jauh lebih lama yang 550, bisa dapat 5 menitan. Sedangkan kalau 530 cuma dapat 3 menit 50 detik, 3 menit 40 ya, seperti itu ya. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangan pakai baterai yang 550 dan 530. Oke teman-teman, demikian penerbangan hari ini. Kayaknya cukup ya, nanti kepanjangan bosan, tapi saya mau terbang lagi nih. Oke, semoga kalian tetap sehat selalu. Yang hobi terbang tetap lancar terbangnya, yang hobi drone tetap lancar ya terbang drone-nya. Jangan takut crash, karena tanpa crash kita nggak akan pinter-pinter, nggak akan berkembang. Apakah harus crash? Ya jangan juga, karena setiap crash itu adalah pembelajaran buat kita. Oh, kalau crash saya harus begini, supaya jangan crash harus begini. Nah, seperti itu. Tapi kalau terbangnya barbar, freestyle, yang jungkir balik segala macam, kayaknya wajib deh crash ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang tidak sesuai di hati, yang menyinggung perasaan kalian. Saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat terbang.